Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa program profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia akan menjelaskan tentang menyambut bulan suci Ramadan. Tidak terasa, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang akan membawa rahmat, yang membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, serta membelenggu seluruh setan yang mengganggu hamba-hamba Allah yang beribadah. Besarnya keagungan Ramadan tentu harus disambut dengan penuh bahagia dan sukacita. Perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin agar Ramadan bisa kita lalui sesuai dengan harapan yang Allah Ta'ala inginkan. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang mulia ini? Berikut 9 cara terbaik yang ditulis oleh Syekh Muhammad Salim Munajid dalam salah satu risalahnya. Untuk memaksimalkan Ramadan, sebaiknya kita memerhatikan poin-poin berikut. Bertobat dan kembali kepada petunjuk Allah. Sejatinya, bertobat diperlukan setiap saat, sebab siapapun kita pasti tidak lepas dari kesalahan. Bertobat sebelum memasuki bulan Ramadan menunjukkan keseriusan kita dalam memuliakan bulan suci Ramadan. Sehingga ketika memasuki bulan suci Ramadan, tidak ada lagi sekat-sekat yang bisa menghalangi kita dari amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31 yang artinya, "Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Yang kedua, berdoa agar disampaikan ke bulan suci Ramadan, memohon agar bisa melaksanakan puasa dan sholat di malam harinya. Salah satu di antara doanya ialah, "Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai ke Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan suci Ramadan." 3. Bersegera untuk mengganti puasa yang tertinggal. Siapapun yang memiliki tanggung jawab puasa yang belum terlunasi, maka ia harus segera menyelesaikannya. Karena tidak mesti dilakukan setelah bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal secara langsung. Namun, boleh ditunda sampai bulan Sya'ban, asalkan sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. Diriwayatkan dari Abu Salamah, beliau mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Aku memiliki hutang puasa Ramadan. Aku tidaklah mampu mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat, mempelajari hukum-hukum seputar Ramadan. Ilmu merupakan modal utama dalam beramal. Tanpa ilmu, maka akan kehilangan petunjuk dalam beribadah. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan." Yang kelima, mempersiapkan diri dengan amal-amal kebaikan. Diriwayatkan dari Utsman bin Said radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan dibandingkan dengan bulan-bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Beliau pun menjawab, "Itu adalah bulan yang banyak manusia melalaikannya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dia adalah bulan di mana amalan-amalan kita diangkat menuju Rabb semesta alam. Dan saya suka jika amalan diangkat dalam keadaan sedang berpuasa." Hadis riwayat An-Nasai. 6. Meninggalkan pengangguran dan berteman dengan orang-orang yang rajin. Pengaruh teman yang sangat signifikan pada aktivitas hidup kita. Banyak orang yang terjerumus ke dalam jurang kesesatan karena temannya. Demikian juga sebaliknya, banyak orang yang semangat dalam beramal disebabkan oleh teman-temannya juga. Maka sudah selayaknya kita memperbanyak teman yang soleh ketika memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Agama seseorang sesuai dengan agama teman-teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ketujuh, meninggalkan segala bentuk perselisihan dan perpecahan. Perselisihan dan perpecahan merupakan salah satu faktor yang bisa merusak fokus kita dalam beramal. Ramadan yang mulia tentu tidak pantas diisi dengan perdebatan-perdebatan yang berujung pada perpecahan. Bahkan terhadap orang yang meninggalkan perdebatan yang tidak bermanfaat walaupun posisinya benar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan baginya rumah di dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya memberikan jaminan rumah di pinggir surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang-orang yang membaguskan akhlaknya." Yang kedelapan, menjauhi amalan yang dapat menjadikan puasa terasa berat.
Orang yang merugi adalah yang tidak menggunakan kesehatannya untuk kebaikan dan lebih rugi lagi yang tidak menjaga kesehatannya. Rasulullah SAW bersabda, dua nikmat Allah yang di situ banyak orang yang merugi, yaitu yang pertama nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Tirmizi. 9. Memerhatikan kemunculan hilal. Apabila dapat melihat hilal, mereka berpuasa. Namun jika tidak, mereka menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dalam sebuah hadis hasan disebutkan, hitunglah bilangan bulan Sya'ban untuk masuknya bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah beberapa cara terbaik yang dicontohkan para salaf dalam menyambut bulan Ramadan. Semoga dengan memahami poin-poin tersebut, kita bisa menyongsong bulan suci Ramadan dengan amalan ibadah yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mendidik jiwaku, menyuburkan iman.